Sejarah Satuan Brimob Polda Bengkulu diawali pada awal tahun 1941. Di Kresidenan Bengkulu terbentuk Satuan Polisi Istimewa dengan komandan pada masa itu dipimpin oleh Ajun Komisaris Polisi Humala Silalai. Pada tahun 1951 dibangun markas Mobrig atau mobil brigadir di Palembang, Sumatera Selatan yang membawahi 4 kompi, salah satunya Kompi 5159 yang berada di Bengkulu dengan komandan kompi dijabat oleh Ibtu Beni. Tanggal 14 November 1961, mobil brigadir dirubah menjadi Brimob dan diiringi perubahan struktur organisasi, di mana istilah Komando Mobil Brigade Daerah atau Komobda dirubah menjadi Resimen 7 Brigade Mobil yang berpangkalan di Palembang, Sumatera Selatan yang membawahi 4 batalion, salah satunya Batalion 721 Bengkulu. Pada tahun 1971, Kapolri mengeluarkan surat keputusan dengan nomor SK-41-1971 tentang likuidasi redislokasi batalion Brimob dan kompi-kompi. Dengan demikian, berdasarkan surat keputusan Kapolri, selama kurang lebih 24 tahun, daerah Bengkulu mengalami kevakuman atau kekosongan dari Satuan Brimob. Pada tanggal 29 September 1996, daerah Bengkulu dibentuk kompi kerangka yang sebagian personilnya gabungan dari Satuan Brimob Sumsel dan Lampung, di bawah komando Ibda Imade Sudania SH dan Ibda Iskandar Alamsyah. Dengan mengundangkan Mapolda Bengkulu sebagai kantor sementara, kompi kerangka inilah yang merupakan cikal bakal berdirinya Sat Brimob Polda Bengkulu. Dengan adanya validasi Polwil menjadi Polda sesuai Skep Kapolri nomor 11/12/1997 tanggal 24 Desember 1997 tentang pengesahan Sat Brimob Polda Bengkulu, maka kompi kerangka Brimob Sumbaksel yang tadinya di BKO-kan ke Polda Bengkulu dikukuhkan menjadi Satuan Brimob Polda Bengkulu dan bermarkas di Kelurahan Surabaya, Bengkulu. Secara resmi, Satuan Brimob Polda Bengkulu berdiri pada tanggal 24 Desember 1997 dengan Komandan Satuan Pertama dijabat oleh Mayor Polisi Dr. Andes FX Bagus Wahyono dan bermarkas di bekas Polsek Teluk Segara yang bertempat di Kelurahan Surabaya, dengan hanya memiliki 1 kompi yang kemudian menjadi 3 kompi dan 1 unit gegana pada tahun 2002 dan berkembang lagi menjadi seperti sekarang dengan 1 Makosat, 2 batalion pelopor dan 1 detasmen gegana. Dan di waktu yang akan datang akan berkembang lagi dengan penambahan 1 batalion pelopor di wilayah Ketahun, Bengkulu Utara. Pada masa terbentuknya Satuan Brimob Polda Bengkulu, maka ditetapkan lambang Satuan Brimob Polda Bengkulu, yaitu Satya Jaladara Kriya, yang mengandung makna setia membela negara sampai titik darah penghabisan dan sukses dalam mengemban tugas. Lambang inilah yang digunakan sebagai lambang kesatuan sampai dengan sekarang. Selain pada saat ini masih aktif pada pengamanan Operasi Mantap Raja 2020 dan Amanusa 2 COVID-19, intensitas penugasan Brimob Bengkulu telah dimulai pada kerusuhan 1998 hingga 1999 di Jakarta, yang mana menjadi medan penugasan pertama Brimob Bengkulu. Dilanjutkan dengan operasi di Polda Aceh yang dimulai pada tahun 1999 dengan Sandi Ops Rencong, dilanjutkan dengan Ops Sinta Menusa tahun 2000 dan 2001, Ops Sadar Menusa tahun 2002, dan Ops Lihkam tahun 2003, 2004, dan 2005, dan Ops dalam rangka Pilkada Serentak tahun 2017, serta aktif melaksanakan operasi di provinsi lainnya, diantaranya di Ibu Kota Jakarta, dengan diawali melaksanakan pengamanan sidang istimewa tahun 1998 dan kerusuhan Trisakti di tahun yang sama, pelantikan Presiden tahun 2014, pengamanan aksi 212 tahun 2016, Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, pengamanan Pilpres tahun 2019, dan yang baru saja terjadi, PAM unjuk rasa penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law tahun 2020. Di Polda Papua dengan Sandi Ops Amole tahun 2017, Ops Amanusa dan Ops Nemangkawi tahun 2019, dan Ops Pamrahwan tahun 2020, serta di Polda lain yang melaksanakan pengamanan kunjungan Presiden RI di wilayah Polda Jambi tahun 2011, Pilkada Serentak di Polda Sumatera Selatan tahun 2015, dan Ops Amanusa 1 di Solo, Jawa Tengah tahun 2019. Di samping itu, Brimob secara aktif mengirimkan personil-personil terbaiknya pada penugasan internasional di bawah bendera PBB pada misi kemanusiaan UNAMID di negara konflik Sudan sejak tahun 2011, UNMIS di Sudan Selatan hingga sekarang, dan MINUSCA di Afrika Tengah,
Kesemuanya itu adalah bukti pengabdian terbaik Brimob Bengkulu sebagai bagian Korps Brimob Polri. Sepanjang riwayat pengabdiannya, Satuan Brimopolda Bengkulu telah kehilangan beberapa personil-personil terbaiknya. Dan atas pengabdian terbaiknya itu, beberapa nama personil tersebut diabadikan menjadi nama-nama bangunan yang ada di Satuan Brimopolda Bengkulu. Ini adalah bukti pengorbanan kesatria-kesatria Bayangkara untuk keutuhan NKRI tercinta. Sebagai pasukan terbaik Polri dengan prestasi yang membanggakan, beberapa personil Brimob Bengkulu telah mendapatkan KPLB dari Kapolri atas prestasi yang telah didapatkan, dengan berhasil mendapatkan beberapa pucuk senjata laras panjang serta revolver dari kelompok GAM di Provinsi Aceh. Sebagai pasukan pemukul Polri di wilayah Bengkulu, Satuan Brimopolda Bengkulu telah dipimpin oleh 12 perwira terbaik Polri, dimulai dari Mayor Polisi Dr. Andes FX Bagus Wahyono pada kurun waktu tahun 1997 sampai dengan 1999, hingga Komisaris Besar Polisi Susnadi SIK yang mengabdi pada kurun waktu 2019 hingga sekarang. Satuan Brimopolda Bengkulu pun ikut aktif dalam bakti sosial kepada masyarakat dan rumah ibadah. Kesemuanya itu dilaksanakan atas etos kerja Brimob Polri yang disiplin, humanis berdasarkan jiwa ragaku demi kemanusiaan, dan semboyan Brimob untuk Indonesia. Sebagai Satker Polri yang ada dan dekat dengan masyarakat, selain tanggap dalam memberikan bantuan kemanusiaan pada bencana alam, Satuan Brimopolda Bengkulu juga aktif dalam kegiatan percepatan penanganan pandemi virus corona yang sedang melanda dunia, terkhusus di Indonesia, di mana Brimob Bengkulu aktif dalam melaksanakan penyemprotan disinfektan di lingkungan masyarakat, pembagian masker gratis, serta penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di luar rumah, serta dekat dengan anak-anak dengan program BRAIN, Brimob Ramah Anak Indonesia, dengan menyediakan sarana dan prasarana belajar untuk anak-anak yang kurang mampu dan menyediakan tempat belajar dan wifi gratis bagi anak-anak di seputaran Makobrimob, yang mana diharapkan bisa membantu meningkatkan prestasi serta semangat belajar untuk anak-anak di wilayah Bengkulu. Jiwa ragaku demi kemanusiaan, Brimob untuk Indonesia. Kami Sat Brimob Polda Bengkulu di hari ulang tahun Brimob yang ke-75, kami siap berkorban jiwa raga untuk masyarakat, bangsa dan negara.